Segel pedang. Ao Jiao merasa terkejut. Namun, ini juga logis. Dia tidak merasa terlalu kecewa. Dia telah berhasil menemani Xiao Chen di seluruh alam kubah langit dan alam Kunlun. Misinya sudah berakhir. Setelah tiba di Great Thousand Realms, banyak hal yang tidak diketahui oleh Ao Jiao, membuatnya merasa agak tidak pada tempatnya. Faktanya, Lunar Shadow Saber telah lama menjadi tidak cocok untuk Xiao Chen. Dia hanya terus menggunakannya sampai sekarang karena sentimen dan kengganan. Sebagai item spirit, Ao Jiao merasa bahwa itu adalah keberuntungan terbesarnya untuk memiliki master seperti Sang Mu dulu, lalu Xiao Chen sekarang. Dia tidak punya alasan untuk tidak puas dalam hidupnya. Xiao Chen menutup matanya dan mengetuk ujung pedang dengan tangan kanannya. Bila pedang bergetar, suara mendengung memenuhi udara. Kulit Ao Jiao memucat saat dia mundur 2 langkah. Pada saat itu, Xiao Chen memutuskan hubungan terakhir antara Ao Jiao dan Lunar Shadow Saber. Menguasai, merasakan sakit di hatinya karena suatu alasan, Ao Jiao menempelkan telapak tangannya ke dadanya saat dia mundur beberapa langkah. Xiao Chen berbalik dan menangkap Ao Jiao di lengan kirinya. Kemudian, dia menikam Lunar Shadow Saber ke tanah. Tubuh Ao Jiao tampak agak lemah. Namun, wajahnya yang pucat sedikit memerah. Dia tersenyum dan berkata, jika saya tidak memanggil Anda seperti itu sekarang, saya mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk memanggil Anda Tuan lagi. Xiao Chen duduk di tempatnya, menggendong Ao Jiao dalam pelukannya. Dia menunjukkan senyum lembut saat dia menatapnya. Kau tahu, aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai item spirit. Sepanjang jalan, saya telah mengalami segala macam kemalangan dan kesulitan. Tanpa Anda menemani saya tidak akan bertahan sampai hari ini. Tangan kanan Xiao Chen, yang sebelumnya memegang pedang, menurunkan dan meraih tangan kiri mulus Ao Jiao, menggenggamnya erat-erat. Ao Jiao merasakan kelembutan dan kehangatan dari tangan Xiao Chen. Ketika dia menatap wajah Xiao Chen, tatapannya kebetulan bergeser ke bawah pada saat yang bersamaan. Keduanya saling menatap mata, banyak hal yang tidak perlu dikatakan. Angin sepoi-sepoi yang sejuk berhembus lewat. Pikiran Xiao Chen mengembara, dan dia tidak bisa tidak mengingat penempaan Lunar Shadow Saber di kota Mohe. Adegan Ao Jiao memeluknya, memungkinkan dia untuk mengoperasikan Bellow dengan lancar saat itu. Pada hari itu, musim semi melanda hati pemuda itu. Sebenarnya, benih kehangatan itu sudah ditanam sejak lama. Itu juga hari ketika Xiao Chen menjadi penguasa Lunar Shadow Saber, bersumpah di hadapan Kaisar Guntur Sang Mu untuk tidak pernah membiarkan Ao Jiao menangis. Dia tidak melakukan terlalu buruk. Dia ingat bahwa Ao Jiao mengeluarkan air mata sakit hati ketika dia menahannya dan menghadapi musuh sendirian untuk menyelamatkannya. Jika itu terjadi lagi, Xiao Chen masih akan memilih untuk menahan Ao Jiao daripada membiarkannya dalam bahaya. Xiao Chen ingat bahwa ketika dia memajukan lapisan ketujuh Purple Thunder Divine Incantation, hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan, dia telah menemukan Heart Tribulation sulit untuk dibersihkan. Setan hatinya telah menjebaknya di tengah ilusi. Pada saat itu, Ao Jiao menggunakan hidupnya untuk menyelamatkannya, menanggung sendiri kesengsaraan petir terakhir. Xiao Chen tertidur lelap, berharap untuk terus bermimpi dan tidak pernah bangun, bahkan selama 10.000 tahun. Hubungan antara keduanya sudah tidak lagi murni dari master dan item spirit. Kakak, tepat pada saat ini, lengkingan aneh merusak suasana. Itu berasal dari Little Yellow Feather, yang bertengger di cabang pohon di halaman dengan punggung menghadap keduanya. Bulu kuning kecil menatap ke langit, berpura-pura tidak tahu apa-apa dan juga tidak bisa melihat apa-apa. Ao Jiao tertawa terbahak-bahak tetapi enggan untuk bangun. Berbaring di pelukanmu terasa cukup menyenangkan. Anda tahu, saya hanya memikirkan banyak hal, memikirkan kehidupan saya sebelumnya dan kehidupan saya saat ini, memikirkan bagaimana saya berjuang untuk Anda di sepanjang jalan. Di kehidupanku selanjutnya, aku benar-benar bersedia menjadi senjata di tanganmu lagi. Xiao Chen tetap diam dan tidak menjawab. Jika dia memiliki kehidupan selanjutnya, dia pasti akan melakukan hal yang sama juga. Ao Jiao berbicara dengan lembut, dan Xiao Chen mendengarkan dengan tenang. Biasanya, Xiao Chen yang berbicara dan Ao Jiao mendengarkan. Namun, hari ini, semuanya terbalik. Xiao Chen tahu bahwa mungkin ini saatnya untuk berpisah. Jika Xiao Chen tidak mendengarkan, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Little Yellow Feather berkicau sesekali saat Xiao Chen mendengarkan dalam diam. Malam perlahan turun, dan bulan sabit menggantung tinggi, menyebarkan cahaya bulan yang dingin dan suram di halaman. Namun, ketika cahaya bulan menyinari keduanya, itu tidak terasa suram atau dingin. Sebaliknya, mereka saling berpegangan lebih erat. Pada titik tertentu, Ao Jiao berhenti berbicara, dan Xiao Chen menatapnya.
Di bawah sinar bulan yang suram dan dingin, wajah indah Ao Jiao tampak sangat lembut. Ada senyum di bibir merahnya yang indah. Matanya menyimpan jejak kasih sayang. Di tengah kasih sayang, ada juga jejak antisipasi. Xiao Chen menunduk dan berhenti sejenak. Kemudian, tanpa ragu-ragu lagi, dia mencium bibir merah yang indah itu. Api hangat segera menyala pada saat ciuman itu terjadi. Bulu kuning kecil, yang ada di dahan pohon, berbalik dan berpikir keras. Kemudian, dengan ganas mengepakkan sayapnya, dan nyala api melonjak. Nyala api terbang di atas angin dan membakar semua pakaian keduanya. Dengan kendali Little Yellow Feather, nyala api tidak melukai keduanya sama sekali. Namun, Little Yellow Feather membuat nyala api hangat ini semakin ganas sebelum mengangguk puas. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan melayang ke udara, tidak tertinggal di belakang. Setelah beberapa saat, pemandangan musim semi yang memprovokasi muncul di halaman saat keduanya mengungkapkan semua perasaan tertekan mereka satu sama lain. Dini hari berikutnya, ketika sinar matahari pertama turun, Xiao Chen berjuang untuk membuka matanya. Ao Jiao, yang sebelumnya berbaring di sampingnya, sudah tidak ada lagi. Ketika dia melihat sekeliling, seluruh halaman kosong. Hanya ada satu senjata tajam, berkedip-kedip dengan cahaya dingin, menusuk ke tanah. Xiao Chen mengenakan pakaian dan perlahan berjalan. Kemudian, dia mengeluarkan pedangnya. Saat dia melihat kemilau seperti air musim gugur di tepi pedang, dia tetap terdiam untuk waktu yang lama. Pada titik tertentu, Ling Yu masuk, merasa canggung dan terlihat bingung. Marsial Paman, kenapa seorang wanita muncul di halaman? Juga, ada seekor burung aneh, pemarah, berbulu kuning. Dengan kekecewaan yang jelas, Xiao Chen bertanya dengan lembut, apa yang terjadi setelah itu? Guru menyuruh saya untuk mengirim mereka pergi. Ketika mereka meninggalkan Gunung Gua Hitam, wanita itu meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Paman bela diri. Petik 2. Pesan apa? Dia berkata kepada Marsial Paman untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia akan membantu Little Yellow Feather mencari anggota rasnya dan membuka beberapa kenangan terakhir. Juga, seperti yang diharapkan, ada bulu kuning kecil yang merawatnya. Xiao Chen tidak khawatir tentang masa depan Ao Jiao. Dia bertanya, apa lagi? Dia mengatakan bahwa jika Marsial Paman menemukan pedang lain, jangan lupakan niat awalmu dan beri nama pencarian bulan. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tercengang. Ekspresinya berubah agak kaku dan tidak sedap dipandang. Jangan lupa niat awal Anda, mencari bulan. Baik Ao Jiao dan Xiao Chen tahu bulan mana yang dia cari. Catatan TL, satu bagian dari nama Liu Yue berarti bulan Yue. Setelah beberapa saat, ketenangan di wajah Xiao Chen menghilang saat dia bertanya dengan tidak sabar, di mana dia sekarang? Kapan dia pergi? Dia pergi lama sekali, sekitar 4 jam sebelumnya. Dia sudah menggunakan formasi transportasi astral. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Segera, Xiao Chen tampak kecewa dan frustrasi, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Paman bela diri, apakah kamu baik-baik saja? Ling Yu bertanya dengan cemas. Xiao Chen masih harus pergi ke puncak pengendali guntur Sekte Surgawi nanti. Mereka tidak tahu bagaimana Sangguan Lei akan mempersulit Xiao Chen. Dengan kondisi Xiao Chen saat ini, prospeknya tidak terlihat bagus. Xiao Chen memaksakan sebuah senyuman dan menjawab, aku baik-baik saja. Biarkan aku dalam damai untuk sementara waktu. Ling Yu mundur tanpa daya. Sebelum dia pergi, dia menggelengkan kepalanya sedikit, bertanya-tanya apa yang dialami paman bela dirinya tadi malam. Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dan meletakkannya di atas meja batu. Kemudian, dia mulai minum sendirian dalam diam. Setelah pertempuran ini, Xiao Chen akan menyingkirkan Lunar Shadow Saber serta kejayaannya di masa lalu. Namun, banyak kenangan akan tetap ada di hatinya, tidak akan pernah terlupakan. Bersulang untukmu, Xiao Chen mengangkat cangkir anggurnya ke Lunar Shadow Saber yang ditusukkan ke tanah. Pedang itu bergetar seolah membalas Xiao Chen, aku juga bersulang untukmu. Hanya satu orang dan satu pedang yang minum seperti itu. Pria itu menjadi mabuk, begitu pula pedangnya. Di halaman, Lunar Shadow Saber bergetar dan terbang, menari di udara. Pemandangan masa lalu muncul di mana-mana. Itu adalah adegan Xiao Chen mengayunkan pedang. Dari alam kubah langit ke alam Kunlun. Akhirnya, adegan pertarungan dengan Chu Chaoyun. Ketika adegan ini berakhir, Xiao Chen meletakkan cangkir anggur dan berdiri. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan erat menggenggam Lunar Shadow Saber di tangannya. Pedang itu seperti lengannya, dihubungkan oleh darah dan saling pengertian. Saat melihat bilah pedang seperti air musim gugur, Xiao Chen merasa puas. Kemudian,
Dia menyarungkannya dan berjalan keluar dari halaman. Memimpin 6 pewaris sejati Sekte Api Ungu, Hua Yunfeng sudah lama menunggu di luar. Aku membuat semua orang menunggu. Xiao Chen melakukan salut dengan kepalan tangan. Hua Yunfeng dan pewaris sejati lainnya tahu bahwa Xiao Chen akan segera menghadapi Sangguan Lei. Mereka semua bersimpati dengan pertemuan bencana Xiao Chen dan tidak merasa tidak senang menunggu. Di langit berbintang yang luas, Ao Jiao duduk di Little Yellow Feather, terbang ke alam besar tempat perlombaan gagak emas tinggal. Kegembiraan malam sebelumnya melekat di wajah cantik Ao Jiao. Menggantung pedang dengan keyakinan yang tulus. Ini adalah kehidupan baru Xiao Chen, tetapi juga kehidupan baru Ao Jiao. Hua Yunfeng memandang Xiao Chen dan berkata dengan serius, jangan terlalu banyak berpikir. Saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada banyak pertemuan kebetulan di Fiendis Demon Battlefield. Jika mereka ingin bersaing dengan dua tanah terberkati lainnya, Hua Yunfeng dan Sangguan Lei harus bekerja sama. Paling tidak, Hua Yunfeng tidak bisa membuat Sangguan Lei menjadi musuh dan menyebabkan konflik yang tidak perlu. Tentu saja, Sangguan Lei sendiri tidak berani menyebabkan terlalu banyak masalah. Demikian juga, dia membutuhkan bantuan Hua Yunfeng untuk menangani dua tanah terberkati lainnya. Di antara keduanya, hanya ada hubungan kerja sama. Setelah ini selesai, semuanya pasti akan kembali normal. Jika bukan karena pembukaan Fiendis Demon Battlefield, apapun yang terjadi, Hua Yunfeng pasti akan membantu Xiao Chen menghadapi ini. Bagaimanapun, setidaknya, Xiao Chen mewakili Sekte Api Ungu. Sayangnya, Hua Yunfeng tidak mampu melakukan bentrokan besar dengan Sangguan Lei saat ini. Sebenarnya, dari sudut pandang Xiao Chen, dia juga harus pergi, dia tidak punya pilihan. Jika tidak, jika Xiao Chen akhirnya menjadi sasaran di medan perang iblis Fiendis, itu akan menghasilkan masalah yang lebih besar. Dia mungkin juga menyelesaikan ini terlebih dahulu. Xiao Chen tidak bisa menghindari ini kecuali dia bersedia melepaskan kesempatan untuk memasuki medan perang iblis Fiendis. Sayangnya, dia benar-benar tidak bisa menyerah. Jika Xiao Chen bahkan tidak bisa menghadapi ini, lalu apa yang bisa dia lakukan ketika dia pergi ke kota naga leluhur dan menghadapi bakat luar biasa yang lebih kuat dari Sangguan Lei? Dia mungkin juga tidak pergi, kalau begitu. Xiao Chen tidak berpikir berlebihan. Dia hanya menganggap ini sebagai titik awal yang sebenarnya untuk memasuki alam seribu besar. Hua Yunfeng mengangkat kepalanya dan bersiul keras. Setelah beberapa saat, binatang raksasa tipe elang terbang dari puncak yang jauh. Burung ini memiliki lebar sayap lebih dari 300 meter. Itu bisa menampung 5 atau 6 orang yang berdiri di atasnya tanpa masalah. Binatang bertipe elang itu membawa kelompok itu ke puncak pengendali guntur dari Sekte Cakrawala Surgawi Gunung Gua Hitam. Kedua sekte itu tidak terlalu jauh dari satu sama lain, dan binatang bertipe elang itu terbang dengan cepat. Segera, kelompok itu melihat puncak yang diselimuti awan petir. Baut petir ungu menyerang tanpa henti, meneranginya. Sebelum seseorang mendekat, seseorang sudah bisa merasakan energi spiritual yang dikaitkan dengan kilat. Harus dikatakan bahwa puncak Sekte Cakrawala Surgawi ini memang diberkati oleh surga. Ketika pembudidaya yang dikaitkan dengan petir berkultivasi di puncak ini, peningkatan mereka akan sangat cepat, jauh melebihi tempat lain. Itu agak mirip dengan lembah Kaisar Guntur di alam kubah langit, tetapi dalam skala yang jauh lebih megah. Tiba-tiba, 10.000 kesengsaraan Divine Lightning di lautan kesadaran Xiao Chen melompat seperti mencoba keluar. Dia dengan cepat menekannya. Jika petir surgawi 10.000 kesengsaraan keluar secara tidak sengaja, sebagai orang yang menanggung beban kekuatan, dia akan diledakkan menjadi pasta. Saat ini, mata petir surgawi Xiao Chen hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan petir surgawi 10.000 kesengsaraan ini. Semakin dekat kelompok itu, semakin jelas mereka bisa melihat cahaya listrik terjun dari langit. Baut petir itu seperti naga banjir kuno yang menakutkan, berkedip-kedip di langit saat mereka memamerkan taring dan cakar mereka, menimbulkan ketakutan pada semua orang. Petir selalu mewakili kemarahan Dao Surgawi. Orang biasa akan takut akan hal itu, keberadaan jahat akan semakin takut, karena itu adalah kekuatan yang memiliki efek menghancurkan pada mereka. Puncak Pengendali Guntur. Xiao Chen bertanya-tanya apakah ada cerita di balik nama ini. Dikatakan bahwa kilat dari puncak pengendali guntur ini ditinggalkan ketika seorang tokoh berdaulat telah lama gagal dalam kesengsaraannya. Bahkan setelah lebih dari 10.000 tahun, itu belum menghilang. Setelah Sekte Cakrawala Surgawi menduduki puncak ini, orang-orang akan mencoba mengambil petir kesusahan ini untuk mereka gunakan sendiri. Oleh karena itu, ia mendapatkan nama Puncak Pengendali Guntur.
Melihat bahwa ini adalah pertama kalinya Xiao Chen di sini, salah satu pewaris sejati di samping menjelaskan kepadanya. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi pemahaman. Tidak heran petir surgawi 10.000 kesengsaraan di lautan kesadarannya begitu gelisah, melompat-lompat. Ternyata ini adalah petir kesusahan. Namun, Xiao Chen telah mengalami petir kesusahan beberapa kali sebelumnya. Meski begitu, 10.000 kesengsaraan Divine Lightning tidak bereaksi. Sepertinya kesusahan kilat dari Sovereign Personage itu luar biasa. Itu tidak bisa diekstraksi sepenuhnya. Xiao Chen bertanya dengan santai. Setelah ekstraksi terus-menerus dalam waktu yang lama, secara logis bisa digunakan. Sekte Cakrawala Surgawi adalah sekte yang dipenuhi oleh orang-orang yang mengembangkan atribut petir, dari master sekte hingga murid sekte luar. Dari kelihatannya, itu tidak akan terjadi. Inti dari petir tidak berkurang banyak. Selanjutnya, Sekte Cakrawala Surgawi menetapkan formasi pemandu petir, yang terus-menerus mengisi kembali energi yang dikaitkan dengan petir. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Sekte Cakrawala Surgawi ini benar-benar ambisius. Membangun formasi pemandu petir akan menghabiskan banyak sumber daya. Mereka pasti mencoba untuk maju ke sekte peringkat 5. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Sayangnya, sekte api ungu saya tidak dapat mencapai puncak yang bagus. Jika kita bisa mendapatkan puncak surgawi api ungu dan semua orang bisa mengolah seni api ungu, kita mungkin bisa mengejar sekte Cakrawala Surgawi. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya sekte Cakrawala Surgawi memang kuat. Bahkan ketika para murid sekte api ungu berbicara, mereka mengakui inferioritas mereka. Setelah sekitar 7 atau 8 menit dan cek, kelompok Hua Yunfeng akhirnya mendarat di puncak Thunder Controlling Peak. Puncaknya telah dicukur, dan puncak itu berubah menjadi platform besar dengan alun-alun ungu di tengahnya. Ada banyak pilar batu yang didirikan di alun-alun. Semua pilar batu memiliki api guntur yang menyala di atasnya, menerangi seluruh tempat dan membuatnya tampak megah. Api guntur membentuk medan kekuatan khusus, memunculkan kubah petir yang berkedip-kedip dengan listrik di atas alun-alun. Itu seperti tudung yang agak aneh telah ditarik ke bawah. Lokasi pertemuan itu adalah Thunder Flame Plaza ini. Ketika kelompok itu tiba, mereka menemukan bahwa pewaris sejati sekte lain di Gunung Gua Hitam sudah ada di sana. Pewaris sejati sekte Cakrawala Surgawi duduk di tengah peron. Sekte lain duduk di kursi yang ditentukan. Xiao Chen dengan santai melihat sekeliling. Semua pewaris sejati di sini adalah pembudidaya inti primal utama. Ini seperti yang diharapkan Xiao Chen. Mereka yang bisa menjadi pewaris sejati di tanah yang diberkati tidak akan memiliki budidaya yang rendah. Xiao Chen menonjol seperti jempol yang sakit di antara pewaris sejati ini. Beberapa orang menatapnya, menunjukkan ekspresi bingung. Semua orang menganggap kehadirannya aneh. Mengapa sekte api ungu membawa murid inti primal setengah langkah? Apa yang mereka rencanakan? Tidakkah mereka tahu ini adalah pertemuan pewaris sejati untuk membahas masalah aliansi? Bagaimana mereka bisa membawa seseorang dengan kultivasi yang begitu rendah? Ini agak konyol. Bagaimanapun, sekte api ungu adalah sekte peringkat 4. Semua orang tahu tentang kekuatan Hua Yunfeng. Dia adalah orang kedua setelah Sangguan Lei. Di 3 tanah yang diberkati, dia akan menempati peringkat 10 besar. Karenanya, tidak ada yang berani menyuarakan keraguan mereka. Kakak Hua, aku sudah lama menunggumu. Di sisi sekte Cakrawala Surgawi, ada seorang pria berpakaian ungu dengan mata seperti kilat dan wajah persegi yang tampak sopan dan pantas. Ini adalah orang yang berdiri dan berbicara kepada Hua Yunfeng. Jika tebakan Xiao Chen benar, ini adalah Sangguan Lei. Saya sedikit terlambat. Saya harap saudara Sangguan akan memaafkan saya. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Tamu terhormat tertentu pasti ingin mengudara. Sangguan Lei tersenyum tipis dan melangkah maju. Biarkan saya membuat perkenalan kepada semua orang. Ini adalah Tuan Muda Xiao Chen, saudara junior senior Ye Zifeng. Pasti sulit baginya untuk datang ke pertemuan ini. Petik 2. Seluruh tempat tiba-tiba berdengung dengan rasa tidak percaya. Orang muda seperti itu dengan kultivasi yang rendah sebenarnya adalah saudara junior Ye Zifeng. Siapa Ye Zifeng? Dia adalah salah satu dari 10 Great Sabre Venerates of the Grave Sea. Dia telah mencapai puncak Starry Sky Stage bertahun-tahun yang lalu. Lebih penting lagi, Ye Zifeng adalah murid Pan Huang. Ini adalah sesuatu yang semua orang di Grave Sea tahu. Hua Yunfeng merasa agak malu. Tanpa diduga, saat Sangguan Lei melangkah, dia dengan keras menyatakan identitas Xiao Chen. Jelas, Sangguan Lei memiliki tujuan jahat lainnya. Senior Ye Zifeng adalah senior yang sangat saya hormati. Dia juga saingan yang paling dihormati tuanku. Namun,
Bagaimana dia bisa memiliki saudara junior sepertimu? Anda tidak mematuhi aturan dan menyerang adik laki-laki saya, hampir menyebabkan dia mengalami gangguan mental. Petik 2. Memang, ekspresi Sangguan Lei segera berubah serius saat dia berbicara dengan Xiao Chen. Setiap teriakan mengandung kemarahan petir, diam-diam menggunakan kekuatan dunia untuk menarik 100 petir dari Thunder Controlling Peak untuk turun pada saat yang sama. Suara mendesing. Dengan teriakan marah Sangguan Lei, semua lampu di platform langsung meredup. 100 sambaran petir tidak menerangi tempat itu sama sekali, membuat hati semua orang tenggelam. Semua orang merasakan tekanan karena suatu alasan. Sekarang, mereka tahu tujuan Sangguan Lei memanggil Xiao Chen. Mereka semua memandang Xiao Chen dengan simpati. Sangguan Lei ini terkenal pendendam. Hal-hal tidak berakhir dengan baik bagi mereka yang menyinggung dia. Selain Hua Yunfeng, 5 pewaris sejati Sekte Api Ungu lainnya menganggap teriakan Sangguan Lei agak tak tertahankan. Namun, Xiao Chen tidak bereaksi. Ekspresinya tetap normal, tidak goyah sama sekali. Tanpa menunggu Hua Yunfeng mengatakan apa-apa, Xiao Chen melangkah maju dan melihat ke arah pihak lain. Sangguan Lei, pedang berserk angin guntur Sangguan Lei. Izinkan saya mengajukan pertanyaan juga. Bagaimana mungkin pedang guntur Siang Tian memiliki murid sepertimu? Anda tidak tahu malu atau terhormat. Kamu sangat arogan dan sombong. Petik 2. Ini juga merupakan teriakan yang mengandung kekuatan guntur. Ketika suara Xiao Chen terdengar, itu juga menarik 100 petir dari langit. Namun, 100 petir ini bahkan lebih mengamuk dan lebih gemerlap daripada yang ditarik oleh Sangguan Lei. Di bawah kendali sengaja Sangguan Lei, Purple Flame Plaza telah menjadi gelap. Sekarang, tiba-tiba menyala dan memulihkan kecerahan aslinya. Satu terang dan satu gelap mewakili dua jenius dari atribut petir yang memiliki bentrokan tak terlihat. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Chen, orang luar, juga bisa menarik 100 petir di Thunder Flame Plaza dan menerangi tempat itu. Ini setara dengan menyatakan perang terhadap Sangguan Lei. Semua orang merasakan aura mengerikan memenuhi tempat itu. Ini buruk. Sangguan Lei marah. Orang berpakaian putih ini sangat berani. Memikirkan bahwa dia berani berbenturan langsung dengan Sangguan Lei di Thunder Flame Plaza. Semua orang yang hadir terkejut. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan aura dan tekanan kuat Sangguan Lei, Xiao Chen akan hancur. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiao Chen tidak hanya akan berhasil menanggungnya tetapi bahkan mengembalikan semuanya. Hal ini mengakibatkan bentrokan tak terlihat, situasi di mana mereka bersaing satu sama lain. Sangguan Lei mengungkapkan senyum dingin. Ki pembunuhan yang tidak jelas menyebar. Seketika, semua orang merasakan hawa dingin merayapi tubuh mereka. Hua Yunfeng berpikir dalam hati, ini buruk. Namun, ketika dia ingin bergerak untuk menghentikan konfrontasi ini, dia menemukan bahwa itu sudah terlambat. Tiba-tiba, Xiao Chen dan Sangguan Lei, yang saling bentrok, melepaskan domain guntur mereka. Gemuruh. Cahaya listrik yang cemerlang meledak dari keduanya. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tubuh mereka, berderak tanpa henti. Medan gaya listrik tak kasat mata menyebar di tanah ke segala arah. Mundur. Kelompok Hua Yunfeng, yang berada di belakang Xiao Chen, mundur dengan cepat. Pada saat ini, keenamnya tidak bisa lagi ikut campur. Jika tidak, mereka akan menderita serangan dari kedua domain guntur. Konsekuensinya akan mengerikan. Bahkan Hua Yunfeng akan merasa sulit untuk menanggungnya. Tentu saja, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Ketika datang ke kepentingan seseorang, seseorang akan sangat praktis. Bukan masalah untuk membantu merawat Xiao Chen, tetapi begitu itu melampaui kemampuan mereka, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka. Setidaknya, menurut pendapat Hua Yunfeng, Xiao Chen tidak layak untuk mengerahkan seluruh upayanya untuk membantu. Pewaris sejati dari berbagai sekte menunjukkan ekspresi serius. Pada saat ini, mereka semua berdiri, jelas terkejut. Namun, ada satu orang yang lebih terkejut lagi, Sangguan Lei sendiri. Seorang rekan Primal Core setengah langkah benar-benar bentrok dengan Sangguan Lei di Thunder Dao dan tidak segera dikalahkan. Menarik. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sangguan Lei meraung. Dia menahan domain guntur Xiao Chen dan dengan paksa melangkah maju, melemparkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini tidak memanfaatkan budidaya Sangguan Lei. Dia hanya menyalurkan energinya yang dikaitkan dengan kilat untuk berurusan dengan Xiao Chen. Dia tidak percaya bahwa Thunder Dao-nya sendiri tidak dapat menekan pihak lain. Ledakan. Petir kesengsaraan tertinggi di langit mengirimkan 1000 petir bersama dengan serangan telapak tangan Sangguan Lei. Dengan pemikiran dari Sangguan Lei, 1000 petir menyatu menjadi binatang buas petir.
Ia memamerkan cakar dan taringnya, menutupi separuh langit. Kekuatan serangan telapak tangan ini menyebabkan langit berubah warna. Angin bertiup dan awan melonjak, membawa tekanan besar. Sangguan Lei hanya menggunakan kultivasinya dari Thunder Dao, namun kekuatan yang dia tunjukkan sudah sangat menakutkan. Semua orang merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Sangguan Lei benar-benar hidup sebagai pewaris sejati terkuat dari Gunung Gua Hitam. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa bersaing dengannya. Xiao Chen merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, mantra surgawi guntur ungu mulai beredar liar di tubuhnya. Petir surgawi 10.000 kesengsaraan di lautan kesadarannya memancarkan cahaya terang, bersemangat untuk mengambil tindakan. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menekannya lebih lama lagi. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menahan petir surgawi 10.000 kesengsaraan. Kemudian, dia mengeluarkan sebagian dari kekuatan kesengsaraan petir, jumlah yang bisa dia kendalikan sepenuhnya. Xiao Chen membalas dengan serangan telapak tangan. Demikian juga, 1000 petir jatuh dari langit, mengejutkan semua orang. Lampu listrik berkumpul menjadi naga banjir yang mengaum. Ketika menghadapi binatang buas petir yang muncul di Sangguan Lei, itu tidak menunjukkan rasa takut. Satu naga banjir petir dan satu binatang buas petir. Masing-masing dari mereka menutupi satu sisi langit, menelan seluruh alun-alun dengan kilat mengamuk. Bang! Kedua telapak tangan bertemu, dan kedua pria itu secara resmi bentrok. Cahaya putih yang cemerlang, menyilaukan, dan menusuk muncul di antara kedua telapak tangan. Energi yang dikaitkan dengan petir mengamuk menendang angin yang tak terbatas. Untaian energi yang dikaitkan dengan petir yang tak terkendali berderak liar di alun-alun. Bang! 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 Selain pilar batu kuno, yang telah lama berdiri di Thunder Flame Plaza, segala sesuatu yang lain hancur, hancur berkeping-keping. Pewaris sejati dari berbagai sekte semuanya segera mengangkat perisai energi esensi sejati seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Ketika lampu listrik berangsur-angsur memudar, dua sosok berdiri di tengah debu yang tak terbatas. Semua orang terkejut mengetahui bahwa Xiao Chen tidak mundur selangkah pun, tetapi Sangguan Lei melakukannya. Itu tidak mungkin. Ketika bersaing di Thunder Dao di alun-alun Thunder Controlling Peak, Xiao Chen benar-benar telah menjatuhkan Sangguan Lei kembali dalam pertukaran serangan telapak tangan sebelumnya. Ekspresi Sangguan Lei berubah cemberut. Karena kultivasinya yang kuat, dia tidak terluka, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa Thunder Dao milik Xiao Chen lebih kuat dari miliknya. Xiao Chen memucat, dan sedikit darah keluar dari sudut bibirnya. Meskipun dia mengalahkan pihak lain, itu hampir tak tertahankan. Thunder Dao dari Sangguan Lei sangat kejam dan ganas. Jika bukan karena Xiao Chen memiliki dasar yang baik dengan fisik yang sebanding dengan Mayor Primal Core Venerate, pertukaran serangan telapak tangan sebelumnya akan membunuhnya setengah. Kultivasi, apa yang kurang darinya adalah kultivasi. Jika budidaya Xiao Chen sama dengan pihak lain, hasilnya tidak akan hanya selangkah mundur, pihak lain akan langsung terlempar ke udara. Sangguan Lei, apa yang kamu coba lakukan? Jika Anda ingin lawan, cari saja saya. Mengapa perlu menggertak pembudidaya inti primal setengah langkah? Tepat pada saat ini, suara dingin Hua Yunfeng terdengar. Hua Yunfeng tidak tahan lagi melihat ini. Berdasarkan ekspresi Sangguan Lei, sepertinya dia benar-benar akan menyerang. Itulah intinya Hua Yunfeng. Dia benar-benar tidak bisa hanya menonton saat pihak lain bergerak pada Xiao Chen. Hua Yunfeng sangat jelas tentang seberapa kuat Sangguan Lei. Sangguan Lei hanya ingin memamerkan kultivasi Thunder Dao-nya sebelumnya. Masih ada Windao-nya, kultivasi Major Primal Core tahap akhir, dan keterampilan menakutkannya dengan pedang yang belum digunakan. Jika Sangguan Lei menyerang dengan kekuatan penuh, dengan budidaya Xiao Chen saat ini, Xiao Chen tidak akan cocok untuknya. Sangguan Lei tersenyum dingin. Jangan khawatir. Saya, Sangguan Lei, masih belum sampai membuat segalanya menjadi sulit bagi pembudidaya inti primal setengah langkah. Namun, ada beberapa hal yang perlu ditangani hari ini. Dia mengganggu duel adik laki-lakiku, yang salah. Jika saya, Sangguan Lei, tidak membantu adik laki-laki saya mencari keadilan, bukankah itu berarti bahwa sembarang orang bisa datang dan menggertak para murid dari garis Thunder Saber Siang Tian? Pewaris sejati dari berbagai sekte dibahas dalam bisikan. Mengingat hal ini, kata-kata Sangguan Lei memang masuk akal. The Reason garis bawah episodes ada di situs web novelringan.com. Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk membantah. Dia bukan anak berusia 3 tahun. Di dunia ini, akal selalu berada di tangan yang kuat. Jika dia cukup kuat, maka dia akan menjadi orang yang dianggap masuk akal.
Hua Yunfeng tampak termenung. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja pikiranmu. Bagus. Aku hanya menunggumu mengatakan itu. Suruh orang ini bertarung dengan baik dengan adik juniorku. Selama dia setuju, saya tidak akan mempersulit dia atas masalah ini. Aku juga tidak akan bergerak padanya di Fiendis Demon Battlefield. Saat Sangguan Lei mengatakan itu, Hua Yunfeng dan Xiao Chen sama-sama mengungkapkan ekspresi bingung. Mungkinkah Sangguan Lei tidak tahu bahwa Xiao Chen memukul mundur Feng Yu dengan satu serangan pedang saat itu? Siapapun yang kalah harus menyerahkan hak mereka untuk memasuki medan perang iblis Fiendis. Sangguan Lei menambahkan taruhan dengan ekspresi serius. Xiao Chen, jangan bilang bahwa kamu bahkan tidak berani menerima taruhan ini. Jika itu masalahnya, kamu terlalu mengecewakanku. Petik 2. Semua orang mengeluarkan teriakan kaget. Taruhan ini tampak agak terlalu besar. Bagaimanapun, medan perang iblis-iblis hanya dibuka setiap 20 tahun sekali. Hanya sedikit keuntungan di sana bisa mengubah hidup seseorang. Jika seseorang tidak bisa masuk, itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Orang-orang ini telah berkumpul di sini untuk membahas masalah medan perang iblis Fiendis di tempat pertama. Xiao Chen berkata dengan tenang, jika kamu bersikeras melakukannya, tidak ada yang menurutku tidak dapat diterima. Aku hanya harus mengalahkannya lagi. Apakah kamu yakin bahwa kamu pasti akan mengalahkanku? Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesosok tiba dari langit. Pedang guntur kecil Feng Yu tiba-tiba muncul dan mendarat di atas pilar batu. Saat bermandikan cahaya dari api guntur, ekspresi Feng Yu tampak sangat tegas. Dia mengeluarkan suasana yang membuat orang lain merasa dia tak terduga. Xiao Chen sedikit mengernyit. Pihak lain telah menembus ke puncak alam inti primal kecil. Namun, jika pihak lain bermaksud mengandalkan itu untuk mengalahkannya, itu masih akan sulit. Ekspresi Hua Yunfeng berkedip saat tatapannya jatuh pada pedang di tangan Feng Yu. Ada yang salah dengan pedang itu. Xiao Chen, gunakan pedangku. Seorang pewaris sejati Sekte Api Ungu mengeluarkan pedangnya, ingin menyerahkannya kepada Xiao Chen. Pedang murid itu adalah alat harta karun kelas superior yang ditempa dari materi surgawi. Itu sangat tajam dan memiliki banyak efek lainnya. Terima kasih, tapi itu tidak perlu. Xiao Chen menolak bantuan pihak lain. Kemudian, dia melompat ke udara dan mendarat di pilar batu, menghadap pedang guntur kecil Feng Yu. Ini adalah pertempuran terakhir Lunar Shadow Saber. Bagaimana dia bisa menggunakan pedang lain? Thunder Flame Plaza memiliki total 108 pilar batu kuno. Setiap pilar batu memiliki api guntur yang menyala sepanjang tahun. Pilar batu adalah dekorasi dan bagian dari formasi pemandu petir. Xiao Chen dan pedang guntur kecil Feng Yu masing-masing berdiri di atas pilar batu. Keduanya adalah pembudidaya Thunder Dao yang luar biasa. Api guntur tidak hanya tidak melukai keduanya, tetapi bahkan menguntungkan mereka. Selama waktu normal, mereka hanya bisa duduk di sana dan berkultivasi. Pedang guntur kecil Feng Yu memandang Xiao Chen di dekatnya, dan jantungnya sedikit meningkat. Ada makna yang lebih dalam dari kakak senior Feng Yu yang mengatur duel ini. Seseorang harus memanjat kembali dari tempat mereka jatuh. Hanya dengan mengalahkan Xiao Chen, Feng Yu dapat benar-benar menyingkirkan mental bloknya. Kakak senior Feng Yu telah berusaha keras demi duel ini. Sangguan Lei tidak hanya meminta tuan mereka untuk pil obat untuk mendorong kultivasinya ke puncak alam inti primal kecil tetapi juga bertukar gerakan dengan Xiao Chen untuk melukainya dan menguras energi Xiao Chen sebelum duel ini. Yang paling penting adalah pedang di tangan Feng Yu. Saya harus menang. Tidak ada kata mundur dari duel ini bagiku. Memikirkan berbagai konsekuensi dari kehilangan duel ini, Feng Yu perlahan menjadi tenang. Sebaliknya, sementara Xiao Chen tampak tenang, api guntur di sekelilingnya berkedip-kedip, agak mengaburkan ekspresinya. Tatapan tenang Sangguan Lei memberi harapan besar bagi adik laki-lakinya. Xiao Chen berdiri dengan santai di pilar batu, tidak terburu-buru untuk keluar. Dia tidak merasakan tekanan psikologis apapun sejak awal, meskipun dia telah mengalami cedera ringan sebelumnya dan menghabiskan sejumlah besar energi yang dikaitkan dengan petir. Di sisi lain, Feng Yu telah mengawasi Xiao Chen dan meningkatkan auranya pada saat yang sama. Saat aura Feng Yu semakin kuat, api guntur di bawah kakinya semakin kuat. Setelah 15 menit, api itu naik menjadi nyala api guntur setinggi 30 meter. Niat kuat untuk bertarung membengkak di hati Feng Yu. Tanah sedikit bergetar, dan semua orang merasakan keinginan dan keputusasaannya untuk menang. Satu pembudidaya inti primal kecil puncak melawan pembudidaya inti primal setengah langkah. Awalnya, kemenangan seharusnya jelas dengan satu pandangan. Namun, karena pertukaran Xiao Chen dengan Sangguan Lei,
semua orang sudah memiliki firasat tentang kekuatan Xiao Chen dan tahu bahwa dia tidak boleh diremehkan. Karenanya, tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan menang. Seseorang yang bisa mengalahkan Sang Guan Lei di Thunder Dao pasti tidak boleh diremehkan. Aku tidak menunggu lagi. Dari awal hingga akhir, Feng Yu tidak dapat menemukan celah di Xiao Chen. Dia merasa bahwa pihak lain itu seperti genangan air yang tenang, tidak mengalami perubahan apapun bahkan selama 1000 tahun. Feng Yu kehilangan kesabarannya dan melompat keluar dari api guntur yang ganas. Sosoknya melesat seperti sambaran petir di depan mata banyak pewaris sejati. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Suara mendesing. Feng Yu tiba dalam sekejap mata, dan dia menghunus pedangnya dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Kemudian, kekuatan Thunder Grid Dao menyebar dari tubuh Feng Yu, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini sebenarnya alat Dao. Tunggu, tidak, ini adalah alat Dao palsu, yang tidak benar-benar dihitung sebagai alat Dao. Mengapa itu disebut alat Dao palsu? Secara alami, alat Dao berisi setidaknya satu Dao besar yang lengkap. Ini memungkinkan master alat Dao untuk memahami energi Dao besar terlebih dahulu. Jika alat Dao berisi Dao guntur, pengguna alat Dao akan mampu mengeluarkan energi Dao besar dari Dao guntur, menggenggam Dao Might. Selain persyaratan material yang keras, menempa alat Dao membutuhkan seseorang yang telah memperoleh Dao untuk memeliharanya dalam waktu yang lama. Ini adalah proses yang memakan waktu, dan jika seseorang mengendur sedikit, semua kemajuan akan hilang. Pedang di tangan Feng Yu bukanlah alat Dao yang sebenarnya. Dao di dalamnya tidak lengkap. Para pewaris sejati yang hadir adalah semua talenta luar biasa dari sekte mereka. Dengan satu pandangan, mereka bisa melihat itu. Namun, meski begitu, pedang ini telah dipelihara setidaknya selama 100 tahun. Meskipun Thunder Dao yang terkandung di dalamnya tidak lengkap, itu melengkapi teknik budidaya Feng Yu. Selanjutnya, dengan budidaya Feng Yu, bahkan jika dia memiliki alat Dao yang sebenarnya, dia mungkin tidak dapat memahaminya. Namun, dia bisa mengendalikan alat Dao palsu seperti itu, dengan sempurna menggenggamnya dan menggunakannya sesuka hatinya. Xiao Chen akan kalah. Saat pedang ini muncul, beberapa orang sampai pada kesimpulan itu. Mereka menggelengkan kepala mereka sedikit, merasa bahwa itu sangat disayangkan. Bahkan Xiao Chen menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alat Dao. Tanpa diduga, alat Dao sangat ajaib. Setelah melihat ekspresi terkejut Xiao Chen, Feng Yu mengungkapkan seringai jahat saat dia menggunakan serangan cepatnya untuk menciptakan momentum besar. Kemudian, dia mengayunkan pedang ke arah Xiao Chen dari atas. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebelum pedang itu mendarat, kekuatannya yang luar biasa memecahkan pilar batu di bawah Xiao Chen. Beberapa potongan batu jatuh. Serangan pedang ini seberat gunung. Tidak hanya pilar batu yang agak tidak mampu menahannya, tetapi udara juga menjadi sangat padat, membuat sulit bernafas. Begitu Lunar Shadow Saber keluar, Xiao Chen tidak ragu untuk mengayunkannya. Serangan pedang Xiao Chen tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian. Pedang itu berkedip-kedip dengan cahaya seperti air musim gugur. Meskipun cahayanya tidak terang, itu sangat berkilau dan menarik perhatian. Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com. Xiao Chen melakukan ini untuk memblokir overhead chop Feng Yu. Meski begitu, dia tidak berani meremehkan Feng Yu dan menggunakan kekuatan penuhnya. Diagram Taiji yang terdiri dari energi esensi yang Xiao Chen, energi esensi Yin, dan energi esensi sejati perlahan-lahan berputar di dantiannya. Lampu sekilas muncul di sekitarnya, dan diagram Taiji yang lebih besar muncul. Sial, kedua pedang itu bentrok dengan dentang keras yang mengguncang gendang telinga semua orang, itu bahkan lebih tajam dan lebih bergema daripada guntur. Feng Yu mundur selangkah karena terkejut, tangannya mati rasa dan organ dalamnya bergetar. Ki dan darahnya melonjak, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Xiao Chen juga tidak dalam kondisi yang baik. Bagaimanapun, pihak lain memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan memahami kekuatan Dao dari guntur Dao. Selanjutnya, Xiao Chen tidak menggunakan energi Dao besar saber Dao. Xiao Chen telah mengerahkan kekuatan penuhnya untuk memblokir serangan pedang ini dan masih merasa itu melelahkan. Retakan. Tiba-tiba, ada suara retak. Lunar Shadow Saber Xiao Chen patah menjadi dua. Serangan sebelumnya sudah melampaui batas daya tahannya. Kemudian, Xiao Chen segera memuntahkan seteguk darah, dan kulitnya memucat. Ketika pedang itu ada, orang itu juga ada. Ketika pedang itu patah, orang itu mati. Ketika pedang hadir, orang itu juga. Ketika pedang patah, orang itu mati.
Pendekar pedang dan pendekar pedang bisa menonjol dari pembudidaya lain dan memiliki klasifikasi mereka sendiri karena kasih sayang mereka terhadap senjata mereka melampaui pembudidaya lainnya. Meskipun deskripsi seseorang yang sekarat ketika pedang atau pedang mereka patah dilebih-lebihkan, itu juga tidak jauh dari kebenaran. Jantung pendekar pedang atau pendekar pedang terhubung ke senjata mereka. Ketika senjata itu patah, penggunanya akan kesulitan menghindari cedera parah. Setelah melihat adegan ini, kelompok Sekte Api Ungu, Hua Yunfeng dan 5 lainnya, segera memucat dan melangkah maju. Namun, saat murid Sekte Api Ungu melakukannya, angin kencang yang mengandung ki pembunuhan tirani melonjak. Sangguan Lei mengungkapkan senyum dingin dan menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Ancaman tanpa kata dalam tatapannya jelas. Hahaha. Sebelum alat dao saya, alat harta karun kelas medial memang tidak layak untuk diserang. Xiao Chen, sepertinya hari ini ditakdirkan untuk menjadi peringatan kematianmu. Feng Yu, yang awalnya berpikir bahwa Xiao Chen akan agak sulit ditangani, tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa surga membantunya. Ketika Feng Yu berbicara, dia menggunakan momentumnya yang luar biasa untuk menyerang lagi dengan ganas. Dia tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Dia ingin membunuh Xiao Chen saat Xiao Chen sedang down. Berdengung. Tiba-tiba, bagian bawah lunar Shadow Saber bergetar terus-menerus. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Chen saat kekuatan Grid Dao yang selama ini dia kendalikan meledak. Piringan Dao di belakangnya dengan cepat mengembun menjadi satu titik sebelum memanjang hingga 3 meter. Xiao Chen melepaskan Grid Dao Might-nya pada puncaknya dalam sekejap. Dalam satu tarikan napas, Dao Might yang lengkap menghancurkan Dao Might dari Thunder Dao yang secara paksa dibawa keluar oleh Feng Yu. Aura yang luar biasa itu segera menghilang. Bagian bawah lunar Shadow Saber ditebang dengan Dao Might dari Saber Dao. Sebuah kekuatan yang luar biasa melonjak, dan alat Dao palsu Feng Yu terbang entah dari mana dari tangannya. Suara mendesing. Tangan kiri Xiao Chen telah menggenggam bagian atas lunar Shadow Saber di beberapa titik. Darah berkumpul di ujung bilah pedang saat dia dengan ganas mendorongnya ke depan. Bagian atas pedang menusuk dada Feng Yu hampir seketika alat Dao palsu meninggalkan tangannya. Kemudian, Xiao Chen membanting serangan telapak tangan. Memegang bagian bawah pedang, Xiao Chen melompat ke udara. Ketika dia mendarat, dia menginjak dada Feng Yu. Xiao Chen telah menunjukkan kelemahannya pada lawannya, sehingga lawannya akan lengah. Kemudian, dia membuat serangan secepat kilat untuk mengakhiri pertempuran. Dia mengakhiri pertempuran yang awalnya sengit ini dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dengan satu gerakan. Itu sangat cepat sehingga sebelum beberapa orang bereaksi, Xiao Chen sudah menginjak-injak Feng Yu, membuatnya tidak bisa bangun. Melihat tatapan tidak puas Feng Yu, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan mengerti. Jadi bagaimana jika Anda mengganti senjata Anda sebelum pertempuran? Bahkan jika itu adalah alat Dao yang sebenarnya, kamu juga tidak akan bisa terus memegangnya. Xiao Chen, kamu mencari kematian. Sangguan Lei meraung dengan marah tiba-tiba. Angin dan kilat melonjak keluar, bersama dengan guntur bergulir dan tornado tak terbatas, saat dia menyerbu. Diam. Marah? Xiao Chen dengan ganas menoleh ke belakang, sekarang segan untuk menekan 10.000 kesengsaraan Divine Lightning di lautan kesadarannya, dan ada lolongan bergelombang yang keras. Petir kesengsaraan yang ganas di langit mengirimkan sambaran petir tebal ke Xiao Chen. 108 pilar batu kuno di Thunder Flame Plaza tiba-tiba runtuh. Kekacauan segera menguasai seluruh Thunder Controlling Peak. Lampu listrik melesat liar, mengejutkan banyak karakter utama dari Sekte Cakrawala Divine. Petir kesengsaraan inti yang diandalkan oleh keberadaan Thunder Controlling Peak mengamuk di luar kendali dan mulai bocor terus-menerus. Dalam sambaran petir kesengsaraan yang tebal, ekspresi Xiao Chen berubah menjadi sangat menakutkan. Pada saat ini, aura kuat Sangguan Lei tampak menggelikan di hadapannya. Aura Sangguan Lei seperti sungai yang menghadap ke laut besar, sama-sama tidak penting. Ketakutan kaku, Sangguan Lei membeku di tempat. 3 bunga ungu di mata kanan Xiao Chen berputar cepat, mengunci Sangguan Lei. Seluruh tubuh Sangguan Lei gemetar saat rasa kematian yang akan segera menyelimutinya. Dalam situasi ini, petir surgawi 10.000 kesengsaraan tidak bisa lagi ditahan. Bahkan Xiao Chen takut dengan konsekuensi mengeksekusi mata petir surgawi. Di mana Sangguan Lei ini mendapatkan keberanian untuk mengambil setengah langkah ke depan. Sangguan Lei, aku datang ke sini hari ini bukan karena aku melakukan kesalahan atau meminta maaf padamu, apalagi karena aku, Xiao Chen, takut padamu. Saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal, jangan berpikir bahwa saya, Xiao Chen, adalah sasaran empuk yang dapat Anda intimidasi kapan saja.
Jika kamu membuatku marah, aku hanya akan membunuhmu dan adikmu. Xiao Chen menginjak dada Feng Yu dan mengejutkan Sangguan Lei dengan energinya yang berasal dari kilat. Saat dia berbicara sambil terbungkus dalam petir kesusahan itu, tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Xiao Chen saat ini seperti Dewa Guntur, menginspirasi ketakutan di semua pewaris sejati di sana. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan energi mengerikan yang dikaitkan dengan petir di sekitar Xiao Chen. Untuk berpikir bahwa itu bisa menggerakkan bahkan inti petir dari petir kesusahan seorang sovereign personage, yang dimiliki oleh Sekte Cakrawala Surgawi. Xiao Chen merasa bahwa 10.000 kesengsaraan Divine Lightning di lautan kesadarannya perlahan menyerap petir kesusahan itu. Lebih tepatnya, itu harus menelan petir kesusahan itu. Selain itu, ini bukan petir kesusahan biasa tetapi inti petir, jantung dan sumber kesusahan kilat. Dengan stimulasi inti petir ini, hambatan budidaya Xiao Chen sedikit mengendur. Kematian eksplosif yang diharapkan tidak terjadi. Sementara ini adalah hal yang baik untuk dilanjutkan, Xiao Chen merasakan banyak karakter utama dari Sekte Cakrawala Surgawi terbang menuju puncak pengendali guntur. Dia tidak berani berlebihan, atau yang lain, akan sangat sulit baginya untuk pergi. Xiao Chen menggunakan semua tekadnya untuk menekan 10.000 kesengsaraan Divine Lightning sekali lagi. Selain takut akan bintang yang mulia dari Sekte Surgawi, Xiao Chen juga takut menyerap lebih banyak energi petir kesusahan daripada yang bisa ditanggung oleh tubuh fisiknya. Setelah beberapa saat, pilar lampu listrik yang membungkus Xiao Chen menghilang. Kemudian, dia mengambil bagian atas Lunar Shadow Saber dan menendang Feng Yu pergi. Melangkah ke depan, Sangguan Lei dengan cepat menangkap Feng Yu dan memeriksa luka-lukanya. Feng Yu terluka parah, tetapi fondasinya tidak rusak. Dia akan dapat pulih setelah beberapa waktu. Namun, setelah pertempuran ini, akan sangat sulit untuk menghilangkan bayangan di hatinya. Masa depannya mungkin hancur. Tidak ada yang bisa menerima dikalahkan oleh pedang patah meskipun menggunakan alat dao palsu. Sangguan Lei memandang Xiao Chen, kemarahan di matanya hampir memuntahkan. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah. Sebelumnya, Xiao Chen sudah menunjukkan kekuatannya. Paling tidak, Sangguan Lei tidak akan bisa berhadapan langsung dengannya di puncak pengendali guntur ini. Lebih penting lagi, kata-kata terakhir Xiao Chen membuat Sangguan Lei takut. Xiao Chen jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Sangguan Lei. Xiao Chen berani datang ke Thunder Controlling Peak, tidak bermaksud untuk meminta maaf, menebus kesalahan, atau tunduk dengan patuh. Ini untuk membuat Sangguan Lei mengerti bahwa dia tidak bisa mengandalkan kultivasinya yang tinggi untuk melakukan apa yang dia inginkan, mempermalukan Xiao Chen dengan memanggilnya keluar. Itu tidak mungkin. Xiao Chen lebih suka jatuh dalam pertempuran daripada dihina. Semangat ini membuat semua hati pewaris sejati bergetar. Jika ada yang ingin menargetkan Xiao Chen, mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Saya telah menyerang terlalu berat, maaf atas pelanggarannya. Sangguan Lei, ingat janjimu. Selamat tinggal. Setelah mencapai tujuannya, Xiao Chen tidak perlu tinggal lebih lama lagi atau tidak mau melakukannya, jadi dia berbalik dan terbang. Ketika banyak pewaris sejati menyaksikan Xiao Chen pergi, mereka semua merasa situasinya luar biasa, tidak berani membayangkan hal seperti ini. Seorang pembudidaya inti primal setengah langkah telah menginjak-injak Little Thunder Sabre. Setelah bentrok dengan Sangguan Lei, dia bahkan berhasil pergi dengan selamat. Setelah pertempuran ini, nama Xiao Chen pasti akan mengguncang 3 tanah yang diberkati, menarik perhatian pewaris sejati berbagai sekte. Adapun reputasi Sangguan Lei, itu pasti akan mengalami pukulan yang signifikan, tidak lagi mengesankan seperti sebelumnya. Hua Yunfeng tersenyum tipis. Sekarang, dia menemukan bahwa dia sepenuhnya salah. Xiao Chen ini sama sekali tidak membutuhkan perlindungannya. Xiao Chen tidak datang ke sini untuk menyelesaikan konflik antara dirinya dan Sangguan Lei. Dia tahu bahwa resolusi tidak mungkin karena Sangguan Lei adalah orang yang pendendam, sombong, dan sombong. Jika Xiao Chen tidak menunjukkan kekuatannya kepada Sangguan Lei akan selalu memandang rendah dia dan memperlakukannya sebagai sasaran empuk untuk diintimidasi kapan saja dia mau. Xiao Chen datang ke sini hanya untuk membuktikan satu hal, seseorang tidak boleh memprovokasi dia. Begitu dia diprovokasi, pihak lain juga tidak akan bersenang-senang. Tidak ada yang pernah memperhatikan tangisan orang yang lemah. Hanya kemarahan yang kuat yang bisa mengguncang orang lain, menakut-nakuti pihak lain dan menghalangi tindakan gegabah. Ini adalah prinsip dunia ini dan tidak pernah berubah. Tidak lama setelah Xiao Chen meninggalkan Thunder Controlling Peak, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Beberapa kehendak jiwa yang tak terlihat mengunci seluruh ruang. Xiao Chen membeku di udara, tidak bisa maju atau mundur.
Beberapa pria tua dengan sosok samar melayang di udara di depan, dengan dingin menatap Xiao Chen. Betapa berani. Anda hampir menghancurkan fondasi Sekte Cakrawala Surgawi saya, dan Anda benar-benar ingin pergi. Petik 2. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Apa cara yang kamu gunakan untuk merusak inti petir dari petir kesusahan dari Sovereign Personage? Teriakan dingin dan marah menusuk langsung ke jiwa Xiao Chen, menyebabkan pikirannya berdengung tak tertahankan. Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Memikirkan bahwa para Fogey tua Cloud Sea ini bergerak padaku. Saat Xiao Chen bingung harus berbuat apa, sebuah suara menggelegar-menggelegar di langit, biarkan dia pergi. Sejak kapan Sekte Cakrawala Surgawi saya jatuh ke tingkat seperti itu? Petik 2. Saat suara ini terdengar, banyak pria tua yang menghalangi Xiao Chen menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Namun, Marsial Paman Siang, dia mematahkan formasi pemandu petir dan bahkan menyerap sebagian besar inti petir kesusahan. Apakah kamu benar-benar ingin tidak bisa mengangkat kepalamu sebelum Ye Zifeng? Orang itu mendengus dingin. Kulit kepala beberapa lelaki tua itu segera kesemutan karena ketakutan, dan mereka tidak lagi berani mengatakan apa-apa lagi. Xiao Chen segera merasa lega dari tekanan. Dengan sedikit berpikir, dia menyadari bahwa orang yang berbicara pastilah pedang guntur Siang Tian. Pedang guntur Siang Tian ini benar-benar hidup hingga menjadi salah satu dari 10 pemuja pedang agung Laut Makam, yang diperingkatkan bersama dengan Ye Zifeng. Hanya keberanian ini saja yang secara signifikan lebih besar daripada Star Venerates ini sebelum Xiao Chen. Sekarang Xiao Chen bisa bergerak sesuka hatinya, dia langsung meninggalkan tempat ini tanpa berkata apa-apa. Ketika Xiao Chen melihat puncak Sekte Api Ungu, dia akhirnya santai. Untungnya, dia tidak menyerap terlalu banyak dari apa yang disebut inti petir. Kalau tidak, Thunder Saber Siang Tian itu tidak akan muncul lebih awal. Ketika Xiao Chen mendarat di kaki puncak, dia melaporkan identitasnya. Setelah pemeriksaan cepat, dia diizinkan masuk. Administrator berpakaian merah, yang dia temui sebelumnya, secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Haha, Saudara Xiao, tidak, Paman bela diri, kita bertemu lagi. Administrator dia tampak sangat ramah. Setelah pertemuan sebelumnya, Ye Zifeng memang memberinya dan lelaki tua berjanggut putih itu hadiah besar. Bahkan Master Sekte secara pribadi memberikan instruksi untuk merawat adik laki-laki Ye Zifeng dengan baik. Martial Grand Paman, kamu berjuang di sini. Administrator dia bertanya ketika dia melihat Xiao Chen kembali dari luar. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun. Aku pergi ke puncak pengendali guntur dari Sekte Langit Surgawi. Administrator berpakaian merah menunjukkan ekspresi bingung. Puncak pengendali guntur. Saya mendengar bahwa Sangguan Lei sedang mengumpulkan pewaris sejati dari berbagai sekte hari ini untuk membahas aliansi untuk medan perang iblis Fiendis. Petik 2. Xiao Chen mengangguk. Saya salah satu yang diundang. Administrator berpakaian merah berpikir tentang berita terbaru yang menyebar seperti api Xiao Chen mengalahkan Little Thunder Sabre, kemudian mempertimbangkan penampilan berdebu Xiao Chen. Dia menyimpulkan bahwa Xiao Chen pergi ke Thunder Controlling Peak untuk menghadapi Sangguan Lei. Percaya bahwa pasti tidak ada akhir yang baik untuk itu, dia tidak lagi mengejar topik ini. Xiao Chen merasa agak santai dan tidak keberatan. Pertarungan terakhir dengan Lunar Shadow Saber telah berakhir. Dia telah membuang semua beban masa lalunya, memulai perjalanannya dengan beban yang ringan. Masa depan mengadakan perjalanan lain. Lebih penting lagi, sementara pertempuran sebelumnya hanya berlangsung 2 gerakan pendek, itu adalah pertarungan yang hangat, mencapai tujuannya. Oh, ngomong-ngomong, Administrator He, apakah kamu tahu di mana sebagian besar murid sekte dalam berlatih? Aku tahu di mana itu. Saya akan membawa Martial Grand Paman ke atas. Petik 2. Tidak perlu terlalu sopan. Aku bisa pergi sendiri. Pembukaan Fiendis Demon Battlefield sudah dekat. Xiao Chen ingat bahwa dia memiliki kesepakatan dengan seorang wanita untuk pergi ke Fiendis Demon Battlefield dan bekerja sama sebagai sebuah tim. Xiao Chen kebetulan bertemu dengan beberapa murid sekte dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Yang King di antara mereka. Dia merasa ini kebetulan yang hebat, dia ingin mencarinya dan bertemu dengannya di tengah jalan. Ketika Yang King melihat Xiao Chen, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah mengatakan sesuatu kepada kakak laki-laki dan perempuan senior di sekitarnya, dia dengan cepat berjalan mendekat. Saya pikir Anda tidak lagi berada di Sekte Api Ungu. Selama periode ini, saya bertanya-tanya di sekte luar dan sekte dalam, tetapi saya tidak mendengar apapun tentang Anda. Kamu mau pergi kemana? Ketika Yang King melihat Xiao Chen, pada awalnya, dia merasa itu aneh. Kemudian, dia bersuka cita.
Aku punya kakak laki-laki senior di sini. Saya telah tinggal di tempatnya selama ini, jawab Xiao Chen lugas, tidak menyembunyikan apapun. Yang King berkata dengan ragu, kakak senior. Kakak senior yang mana? Memikirkan bahwa posisinya sangat tinggi sehingga dia bisa langsung menerima orang luar. Oh, aku mengerti. Dia berhenti di sana ketika sebuah kemungkinan muncul padanya, mungkin Xiao Chen tidak lulus ujian dan terpaksa melakukan pekerjaan lain-lain untuk tetap berada di sekte tersebut. Yang King mendengar bahwa pewaris sejati dapat membawa pelayan. Perlakuan para pelayan ini tidak lebih buruk dari apa yang diterima para murid sekte luar. Merasa reaksinya aneh, Xiao Chen berkata, saya tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kamu mengerti? Yang King takut menyentuh tempat sakit Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya mengerti. Saya sudah berada di peringkat 10 besar dalam sekte dalam dan memperoleh hak untuk memasuki medan perang iblis Fiendis. Apakah kakak seniormu akan membawamu masuk? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior saya tidak akan pergi, tetapi dia mendapatkan tempat untuk saya. Setelah mendengar itu, Yang King menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Agar seseorang bisa mendapatkan tempat untuk Xiao Chen, itu harus menjadi pewaris sejati. Sepertinya kamu baik-baik saja. Dalam hal ini, saya dapat yakin. Perjanjian aliansi kami masih berlaku. Setelah pergi ke Fiendis Demon Battlefield, seniorku dan aku akan membantu menjagamu. Yang King melihat bahwa Xiao Chen masih seorang pembudidaya inti primal setengah langkah, sementara dia telah meningkat pesat di sekte utama dalam 2 bulan terakhir. Dia percaya bahwa kekuatannya sudah sepenuhnya melampaui pihak lain. Namun, dia masih ingat kesepakatan mereka dan tidak berniat untuk meninggalkannya. Xiao Chen tertawa serak, kalau begitu, aku akan berterima kasih atas perhatianmu sebelumnya. Pergi dulu. Saya pikir teman Anda sedang menunggu Anda. Petik 2. Bagus. Sampai jumpa di Fiendis Demon Battlefield. 3 hari kemudian, masalah Xiao Chen mengalahkan Little Thunder Sabre di Thunder Controlling Peak dan dengan mudah meninggalkan kehadiran Sangguan Lei menyebar ke seluruh 3 tanah yang diberkati. Semua sekte besar dari tanah yang diberkati mengetahui tentang seorang pendekar pedang berpakaian putih yang berani menginjak-injak pedang guntur kecil di depan Sangguan Lei, tidak memberi wajah Sangguan Lei sama sekali. Lebih penting lagi, Sangguan Lei benar-benar membiarkan Xiao Chen pergi, hanya berani marah tetapi tidak mengambil tindakan. Siapa itu Sangguan Lei? Dia adalah pewaris sejati terkuat dari Gunung Gua Hitam. Dia adalah seorang pembudidaya inti primal utama tahap akhir, hanya 1 langkah malu untuk menembus ke puncak alam inti utama-utama. Bahkan jika seorang Star Venerate biasa ingin membunuh Sangguan Lei, dia mungkin tidak akan berhasil. Sangguan Lei adalah tirani dan arogan, orang yang pendendam. Namun, orang yang kejam seperti itu, yang terkenal di Laut Kuburan karena kekejamannya, hanya menyaksikan saat pedang putih itu pergi, tidak berani mengatakan apa-apa. Pikiran ini benar-benar luar biasa. Itu membuat semua orang penasaran tentang siapa swordsman berpakaian putih ini. Di Sekte Api Ungu, Xiao Chen tidak tahu bahwa dia telah menendang gelombang besar di 3 tanah yang diberkati. Saat ini, dia sedang membuat persiapan terakhirnya untuk memasuki medan perang iblis Fiendis. Setelah Yang King dan rekan-rekannya mengucapkan selamat tinggal, Xiao Chen secara resmi menyegel Lunar Shadow Saber. Sejak saat itu, dia tidak akan lagi memikirkan kejayaan masa lalunya. Xiao Chen hanya akan mengubur harga dirinya di dalam hatinya. Petir kesengsaraan yang diserap Xiao Chen di puncak pengendali guntur tidak hanya melonggarkan kemacetannya dengan ringan, tetapi juga meningkatkan budidaya guntur daonya dengan tingkat lain ke puncak domain guntur. Langkah selanjutnya adalah menerobos dan memahami Thunder Dao. Lebih penting lagi, Divine Lightning Eye miliknya hampir menembus lapisan ketiga dan mencapai lapisan keempat. Itu adalah hal menggembirakan yang tak terduga. Kultivasi mata petir surgawi sangat lambat. Namun, setiap peningkatan lapisan menghasilkan perubahan yang luar biasa. Ini terutama terjadi setelah lapisan ketiga. Lapisan ketiga Divine Lightning Eye hanya menerapkan 3 kesengsaraan petir. Namun, lapisan keempat akan menggunakan 6 kesengsaraan petir, yang mungkin mengalami perubahan yang mengejutkan. Selama 3 hari berikutnya, Xiao Chen dengan cemas berusaha menerobos. Jika dia berhasil, dia akan dapat menunjukkan kemampuannya ketika dia memasuki medan perang iblis Fiendis, itu akan seperti menambahkan sayap ke harimau. Xiao Chen tidak akan lagi takut pada 10 pewaris sejati dari 3 tanah yang diberkati, yang mampu berbenturan langsung dengan mereka. Di atas awan di sekitar 2 puncak utama dari tanah yang diberkati Gunung Gemetar Surgawi, ada papan nama berkilauan dengan kata-kata, Lembaga Konfusianisme. Itu tampak tidak jelas di halaman yang tampak seperti surga.
Tablet peringatan dari banyak pendahulu sekte Konfusianisme didirikan di kuil lembaga Konfusianisme. Potret para master Dao Konfusianisme dari zaman bela diri tergantung di dinding. Yue Ming, saat kamu pergi ke Fiendis Demon Battlefield kali ini, kamu seharusnya memiliki peluang besar untuk mendapatkan pertemuan kebetulan dari ahli Divine Vein itu. Namun, jika Anda berbenturan dengan Sangguan Lei, peluang Anda untuk menang akan seimbang. Adapun Zhen Yuan dari kuil cahaya yang mendalam, kita harus mengakui bahwa biksu kecil ini adalah yang terkuat di antara kalian bertiga. Petik 2. Suara tidak jelas yang mengandung ki yang benar terdengar di luar ruang belajar kuil ini. Di ruang belajar adalah seorang pemuda berpakaian seperti seorang sarjana Konfusianisme dengan rambut diikat dengan secarik kain. Dia tampak benar dan memberi kesan cerdas dan tidak terkekang. Dia memegang sebuah buku dan dengan tenang membacanya. Ketika dia mendengar suara dari luar ruang kerja, dia perlahan meletakkan buku itu. Orang ini adalah pewaris sejati terkuat dari Heavenly Sucking Mountain, Wang Yueming. Ki lurus yang dipancarkan Wang Yueming berubah menjadi cahaya tajam dan pantang menyerah yang menyebar. Guru, meskipun Sangguan Lei itu tanpa diragukan lagi adalah pewaris sejati terkuat dari Gunung Gua Hitam, dia berani tetapi tidak terlalu lihai, sombong, dan sombong. Saya lebih peduli tentang Hua Yunfeng dari Sekte Api Ungu. Orang itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Juga, ada Baiyu dari Akademi Gunung Awan, ki lurusnya tidak kalah dengan milikku. Namun, yang paling sulit adalah sekelompok orang dari Gunung Potala. Teknik budidaya Sekte Buddha bahkan lebih merupakan ancaman bagi iblis Fiendis daripada teknik Sekte Konfusianisme kami. Petik 2. Haha, Anda benar-benar mengambil ini mudah. Baru-baru ini, ada pendatang baru di Sekte Api Ungu yang mengalahkan pedang petir kecil dalam satu gerakan dan meninggalkan Sangguan Lei tanpa terburu-buru. Anda harus memberikan sedikit perhatian padanya. Wang Yueming memasuki pemikiran yang mendalam. Pasti ada banyak pendatang baru ini. Belum lama ini, saya mendengar bahwa seorang murid generasi Yan dari kuil cahaya mendalam Gunung Potala mengalahkan seorang biksu terhormat generasi Suan dalam debat prinsip Buddhis. Meskipun orang-orang ini tidak kuat, mereka mungkin masih menjadi variabel. Anda harus berhati-hati. Saat lelaki tua di luar berbicara, dia diam-diam masuk. Suara mendesing. Orang tua itu mengulurkan tangannya, dan sebuah kipas lipat diam-diam mendarat di telapak tangan Wang Yueming. Ini mengejutkan Wang Yueming. Begitu kipas lipat masuk ke tangannya, rasanya sangat berat. Rusuk kipas lipat itu jelas bukan dari kayu biasa. Itu bahkan mengandung aura yang dalam. Namun, itu bukan jenis senjata Dao Tool. Ketika Wang Yueming dengan lembut membuka kipas, dia melihat dua baris puisi sederhana tertulis di atasnya. Hati yang setia untuk selama-lamanya seperti bulan esok, tubuh yang penuh dengan ki yang benar sepanjang musim. Guru menggunakan 20 tahun sebelum saya selesai menulis dua baris ini. Dengan menggunakan ini, kamu pasti akan bisa mendapatkan banyak keuntungan di Fiendis Demon Battlefield. Ekspresi Wang Yueming berubah serius begitu dia mengetahui betapa berharganya kipas lipat ini. Gurunya menghabiskan 20 tahun untuk ini, setiap kata memadatkan semangat, ki, dan energi gurunya, yang mengandung ki paling murni dari Sekte Konfusianisme. Di Thunder Flame Plaza dari Thunder Controlling Peak dari Divine Firmament Sect, Sangguan Lei mengintip sosok agung yang punggungnya menghadap ke arahnya. Dia tidak berani mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke orang ini. Orang-orang di dunia mengatakan bahwa murid-murid garis saya berani tetapi tidak terlalu lihai, sangat arogan dan sombong. Tidak peduli seberapa kuat kita hanyalah orang-orang yang tidak sopan. Namun, mereka tidak mengerti. Jika seseorang mengolah Thunder Dao seolah-olah mereka adalah pengamat, menimbang segalanya dan sangat berhati-hati, mereka tidak dapat memahami arti sebenarnya dari guntur. Seseorang harus arogan dan bangga untuk mengungkap arti sebenarnya dari tirani guntur secara maksimal. 3 hari yang lalu, formasi pemandu petir dihancurkan, inti petir kesusahan rusak, dan saudara juniormu mendapatkan iblis hati. Saya tidak menyalahkan Anda untuk ini. Sangguan Lei, saya hanya menyalahkan Anda mengapa Anda tidak memiliki keberanian untuk maju pada saat-saat terakhir. Kata-kata Thunder Saber Siang Tian diucapkan dengan penuh penekanan. Setiap kata menghantam jiwa Sangguan Lei dengan tak tertahankan. Tuan, Sangguan Lei tahu kesalahannya, di mana kesalahannya. Takut mati, bisik Sangguan Lei dengan kepala tertunduk meski merasa dirugikan. Pada saat itu, ketika Sangguan Lei menghadapi pertanyaan Xiao Chen dan kekuatan kilat yang dikendarai Xiao Chen, dia benar-benar merasakan kematian mendekat. Jika dia menyerang dengan paksa, itu pasti akan menghasilkan kehancuran bersama, hasil yang tidak dapat diterima. Kalau begitu, kamu bisa mati sekarang. Bang!
Pedang guntur Xiang Tian berbalik dan menyerang tubuh Sangguan Lei tanpa peringatan sama sekali, mengirimnya terbang, lalu menabrak tanah dengan keras. Sangguan Lei yang terkejut merasakan pembatasan petir yang mengerikan dan menakutkan ditanam di tubuhnya. Untuk murid-murid lain, tuan mereka memberi mereka segala macam alat ketika mereka pergi ke medan perang iblis-iblis. Saya hanya memberi Anda batasan. Ini akan aktif di Fiendis Demon Battlefield. Jika Anda tidak dapat menembus ke puncak Major Primal Core Realm dalam waktu setengah bulan, Anda akan meledak dan mati. Jika kultivasi Anda tidak meningkat setiap hari, Anda akan tersiksa oleh listrik saat malam tiba. Xiang Tian melanjutkan, jika Anda tidak mau melakukan ini, saya dapat menghapus pembatasan sekarang. Tanpa ragu, Sangguan Lei berlutut dengan satu lutut. Murid memahami maksud guru. Saya pasti akan memenuhi harapan besar Anda. Petik 2. Thunder Saber Xiang Tian mengangguk dan berkata, sebelum kamu pergi, periksa adik juniormu. Itu hanya iblis hati. Jika dia bisa menyelesaikannya, dia akan mencapai lebih banyak lagi. Dia memiliki garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon dan secara alami cocok dengan Thunder Dao. Akan sangat disayangkan jika dia lumpuh begitu saja. Petik 2. Ya, pembukaan Fiendis Demon Battlefield mendekat. 10 pewaris sejati dari 3 tanah yang diberkati semuanya menerima instruksi dari tuannya. Namun, Xiang Tian adalah satu-satunya yang menempatkan larangan fatal pada muridnya. Waktu berlalu. Tanggal pembukaan Fiendis Demon Battlefield semakin dekat. Xiao Chen akhirnya menerobos ke lapisan keempat mata petir surgawi. Dengan pikiran, 4 bunga ungu muncul di mata kanannya, berputar dengan cepat. Saya berhasil. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi senang. Sekarang, dia jauh lebih percaya diri tentang perjalanan ke Fiendis Demon Battlefield, bahkan merasakan antisipasi yang luar biasa. Ketika Fiendis Demon Battlefield dibuka, para elit, murid inti, dan pewaris sejati sekte dari 3 tanah yang diberkati, total 100 sekte peringkat 3 puncak dan beberapa sekte peringkat 4, akan mengalir masuk. Salah satu murid sekte dalam dari sekte peringkat 3 dari tanah yang diberkati bisa menonjol di mana saja di luar, sama dengan sesepuh sekte di luar tanah yang diberkati. Namun, Fiendis Demon Battlefield akan menyambut ribuan elit seperti itu, yang akan saling membunuh untuk mendapatkan pertemuan kebetulan. Membayangkan intensitas persaingan saja bisa membuat darah seseorang melonjak. Siapa yang tidak ingin menjadi salah satu talenta elit yang luar biasa, menonjol dan mendapatkan pertemuan kebetulan untuk bangkit dalam sekali jalan. Hanya 2 hari tersisa sampai pembukaan Fiendis Demon Battlefield. Xiao Chen saat ini bertanya kepada Ling Yu tentang situasi di dalam medan perang iblis Fiendis. Mereka berdua menantikan pembukaannya. Secara alami, Ling Yu tidak tahu banyak. Paman bela diri, saya belum pernah ke medan perang iblis Fiendis ini. Namun, beberapa saudara senior yang pergi sebelumnya meninggalkan informasi terperinci. Medan perang iblis Fiendis ini adalah dunia yang mandiri. Itu luas dan tak terbatas. Bahkan sampai sekarang, seluruh Fiendis Demon Battlefield belum sepenuhnya dieksplorasi. Ada beberapa tempat menarik yang kami ketahui. Pertama adalah Paviliun 10.000 senjata. Tempat ini berisi semua senjata yang dikumpulkan oleh ahli Divine Vein. Ada alat mendalam, alat harta karun, alat dao, dan bahkan alat surgawi abadi. Kami tidak tahu berapa lama ahli Divine Vein itu hidup. Ada banyak senjata di paviliun, bahkan sampai sekarang, itu belum dikosongkan. Senjata yang dikumpulkan oleh ahli Vena surgawi semuanya berkualitas tinggi, baik itu alat mendalam atau alat harta karun. Adapun alat dao, bahkan alat dao terlemah akan bernilai kota di luar, dianggap sebagai harta tertinggi. Xiao Chen mengerti itu. Alat dao berisi dao lengkap. Butuh ratusan tahun untuk memeliharanya. Nilai alat dao apapun tidak ternilai harganya. Bahkan sekte peringkat 4 tidak memiliki banyak alat dao. Memperoleh alat dao di paviliun 10.000 senjata memang merupakan pertemuan kebetulan yang hebat karena alat dao akan memberikan dorongan luar biasa untuk kekuatan seseorang. Namun, dalam 1000 tahun terakhir, hanya 2 alat dao yang muncul. Terlalu sulit untuk mendapatkan alat dao. Pembatasan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga Divine Vein mengikuti pola yang sama, semakin tinggi nilainya, semakin mengerikan batasannya. Ling Yu berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan, selanjutnya adalah Taman 10.000 bunga. Ada segala macam tumbuhan dan tumbuhan di sana. Tumbuhan berumur 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun ada di mana-mana. Lalu, ada perpustakaan 10.000 buku. Tempat itu berisi semua teknik kultivasi dan teknik bela diri yang dikumpulkan oleh pembangkit tenaga listrik Vena surgawi dalam hidupnya, bahkan sekte Buddha, Taois, dan Konfusianisme. 3 tanah pertemuan kebetulan ini adalah tempat yang ingin dituju oleh pewaris sejati.
Persaingan sangat ketat di sana, dan pertemuan kebetulan di sana adalah yang terbaik juga. Selain dari ini, ada tanah pertemuan kebetulan lainnya, platform pencarian Buddha, gunung pemahaman Dao, gunung api hitam, danau es dingin, harta berharga di sana semuanya berbeda, dan sulit untuk menjelaskan semuanya dalam satu. Pergilah. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Medan perang iblis Fiendis ini jauh lebih besar dari yang dia kira. Memang, itu sudah menjadi dunia yang mandiri. Metode pembangkit tenaga Divine Vein itu benar-benar luar biasa. Oh, benar. Ada juga beberapa tanah terlarang yang perlu diperhatikan oleh Martial Paman. Tanah terlarang ini tidak boleh dimasuki. Dari 10 orang yang masuk, 8 atau 9 tidak keluar. Bagaimana dengan ini? Saya akan pergi mendapatkan strip giok yang berisi informasi ini untuk Martial Paman. Saya khawatir jika kita mengandalkan ingatan saya mungkin akan melupakan beberapa informasi penting. Petik 2. Demi kehati-hatian, Ling Yu merasa lebih baik menebalkan kulitnya dan meminta potongan giok untuk paman bela dirinya. Ling Yu selalu memiliki karakter yang tidak sabaran. Begitu dia mengambil keputusan, dia segera bergegas pergi. Ini agak mengejutkan Xiao Chen, yang akan bertanya tentang iblis-iblis di medan pertempuran iblis-iblis, tapi Ling Yu sudah menghilang. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Fiendis Demon Battlefield, yang ditunggu-tunggu oleh 3 tanah yang diberkati selama 20 tahun, akhirnya dibuka lagi. Ledakan. Di wilayah laut di mana 3 tanah yang diberkati berbatasan, kekuatan besar yang mengguncang bumi dan tak terbatas menyebar. Tanpa kecuali, semua sekte di tanah yang diberkati bisa melihat sebuah pulau naik dari laut untuk melayang di langit. Pulau itu diselimuti kabut hitam pekat. Namun, cahaya warna-warni di atasnya tampak cukup megah. Energi spiritual yang menyebar darinya membentuk kontras. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke udara, dengan cepat terbang menuju pulau itu. Ekspresi mereka semua tampak sangat bersemangat. 30 orang aneh dari Sekte Api Ungu memenuhi syarat untuk memasuki medan perang iblis Fiendis, termasuk 6 pewaris sejati, 20 murid inti, dan 10 elit teratas Sekte Dalam. Medan perang iblis Fiendis sangat berbahaya. Meskipun ada banyak pertemuan kebetulan, jika seseorang tidak cukup kuat, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Ada total 45 sekte di seluruh Gunung Gua Hitam, yang mengirim sekitar 6 atau 700 orang. Dengan ketiga tanah yang diberkati ditambahkan bersama-sama, lebih dari 2000 murid sedang menuju medan perang iblis Fiendis. Kelompok Xiao Chen telah berkumpul di puncak utama sejak lama. Dengan Hua Yunfeng yang memimpin, 30 orang terbang ke pulau itu bersama-sama. Pulau di langit tampak sangat dekat. Namun, ketika kelompok itu memulai perjalanannya, mereka menemukan bahwa pulau itu sebenarnya jauh. Setelah meninggalkan Gunung Gua Hitam, rombongan terus terbang selama 1 jam sebelum mencapai sekitar pulau. Untungnya, para pembudidaya ini semuanya adalah elit dari sekte tersebut. Terbang selama beberapa jam di bawah pengaruh laut berbintang bukanlah apa-apa. Xiao Chen dengan santai melihat sekeliling dan kebetulan melirik Yang Qing. Ketika dia menyadari bahwa dia adalah salah satu murid inti, dia merasa ini aneh. Xiao Chen memberinya senyum ramah sebagai salam. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke pulau yang tertutup kabut hitam. Pintu masuk ke Fiendis Demon Battlefield ada di sana. Sementara Fiendis Demon Battlefield tampak seperti sebuah pulau di luar, itu sebenarnya sangat besar. Pulau yang diselimuti kabut pada awalnya tampak ilusi, memberi kesan bahwa itu adalah Fata Morgana. Namun, perlahan kabut hitam itu menipis. Pemandangan pulau mulai terlihat. Hal yang paling menarik perhatian secara alami adalah pintu masuk ke Fiendis Demon Battlefield, yang merupakan satu set pintu kuno misterius yang ditempa dari beberapa bahan yang tidak diketahui. Pintu-pintunya tampak berkarat dan tua, dengan patung-patung dari Divine Beast Great Desolate Aeon mengapitnya. Meskipun itu hanya patung, mereka terlihat sangat realistis dan hidup, memancarkan kekuatan yang keras. Semua orang menunggu dengan sabar. Ketika saatnya tiba, pintu misterius itu akan terbuka secara otomatis. Mengapa kelompok biksu itu belum datang? Ling Yu bergumam pelan. Orang-orang yang telah tiba sejauh ini adalah sekte dari Gunung Gua Hitam dan Gunung Gemetar Surgawi. Orang-orang dari 2 tanah yang diberkati melayang di tempat yang berbeda. Xiao Chen merasa penasaran juga. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat orang-orang dari sekte Buddha Ortodoks di alam 1000 besar ini dan seperti apa mereka. Mereka di sini, Ling Yu berkata dengan lembut sambil melihat ke kejauhan. Sekelompok biksu botak mengenakan jubah biksu Buddha muncul jauh. Seorang biarawan dengan kulit perunggu dan wajah persegi dengan ekspresi tegas memimpin kelompok itu terbang cepat menuju pulau.
Para biksu berdiri di atas panggung teratai dengan cahaya keemasan yang meluncur di udara. Mereka tampil sangat santai. Mengingat ini, semua bakat luar biasa elit dari tiga tanah yang diberkati telah berkumpul. Biksu itu adalah Zhen Yuan dari kuil cahaya mendalam. Saya mendengar bahwa dia adalah pewaris sejati terkuat dari tiga tanah yang diberkati, bahkan lebih kuat dari Sangguan Lei dan Wang Yueming. Sementara itu rumornya, tidak ada yang pernah melihat mereka benar-benar bertarung satu sama lain sebelumnya. Ling Yu, yang berada di samping Xiao Chen, berbisik, dia mengolah kitab suci Dewa Penjaga yang bijaksana dan telah memadatkan tubuh Dharma Arahat. Telapak tangannya sekeras logam, sangat kejam. Xiao Chen memperhatikan ini tetapi tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Zhen Yuan itu tidak tersenyum atau mengatakan apa-apa, tampak tegas. Aura Zhen Yuan tidak bocor sama sekali, karenanya, dia tampak seperti seorang biksu Buddha pemula biasa tanpa ada yang istimewa darinya. Namun, Sangguan Lei dan Wang Yueming segera mengalihkan perhatian mereka ke biksu itu pada saat yang bersamaan. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan fokus pada Wang Yueming. Ini adalah pewaris sejati terkuat dari Heavenly Sucking Mountain. Saat dia memegang kipas lipat di tangannya, dia tampak sangat riang dan elegan. Kipas itu tampaknya agak luar biasa, pikir Xiao Chen. Sudah waktunya untuk memasuki Fiendis Demon Battlefield. Xiao Chen dengan hati-hati mengamati semua pewaris sejati. Kemudian, dia mengingat penampilan orang-orang yang perlu dia awasi. Siapa itu? Tiba-tiba, Xiao Chen menemukan seorang biksu berpakaian putih tidak jauh dari Zhen Yuan. Dia tampak sangat bersih dan memiliki fitur wajah yang halus. Saat dia memegang tasbih Buddha, dia memberikan perasaan santai dan lembut. Mata orang itu bertemu dengan mata Xiao Chen. Kemudian, dia tersenyum tipis pada Xiao Chen, membingungkannya. Apa saya kenal dia? Hati Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Sepertinya tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan biksu manapun. Aneh. Setelah memikirkan itu, Xiao Chen mengabaikan keraguannya. Namun, dia terus mengawasi biksu ini. Pada saat yang sama, Ling Yu memperkenalkan pewaris sejati yang lebih kuat dari berbagai sekte kepada Xiao Chen, memberikan perhatian khusus pada 10 pewaris sejati dari tiga tanah yang diberkati. Berderak, pintu kuno misterius terbuka secara otomatis. Aura kuno mengalir keluar, bersama dengan raungan menakutkan. Medan perang iblis Fiendis secara resmi dibuka.